Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kita selalu sehat ya. Baik, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Red Notice yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang beberapa para pencuri barang-barang antik. Di film ini kita akan lihat 3 butir telur kuno peninggalan Cleopatra Mesir kuno, barang bersejarah yang tak ternilai harganya. Kita masuk ke alur ceritanya. Pada scene awal, kita melihat seseorang yang akan membuat sebuah telur Cleopatra yang palsu, tentunya ini agar misi pencuriannya berhasil. Di scene selanjutnya kita lihat pula aktor yang sangat gagah ini, mantan pemain SmackDown. Dulunya yang di film ini bernama John Hartley atau kita panggil saja John, dan bersama rekan FBI-nya yang bernama Das. Mereka memasuki sebuah gedung museum peninggalan barang anti, di mana saat itu akan terjadi pencurian telur tersebut. Tapi baru saja melihat, John memiliki beberapa cara untuk mengetahui telur emas itu palsu atau asli. Dia menggunakan sebuah iPad untuk menangkap radiasi panas dari telur itu, dan ternyata telurnya sudah diganti oleh pencuri tersebut. Seketika si Das pun memerintahkan anak buahnya agar menutup segala pintu keluar. Relax, it's fine. He knows what he's doing. John pun menemukan pencurinya yang bernama Nolan Booth, dan langsung mengejar pencuri tersebut. Dengan skill kaburnya si pencuri yaitu Booth membuat ledakan dengan alat canggihnya, dan semua orang menjadi panik. Di saat itulah kesempatan Booth untuk kabur, terjadilah kejar-kejaran antara Booth dan si John, dan inilah aksi-aksi gila Booth dalam pelariannya yang membuat John kewalahan. Like this. I did. Fun's over, Nolan. None of this feels good. You hold out of this for me? Thanks. Pada akhirnya Nolan Booth pun berhasil melarikan diri. Kita pindah lokasi syuting ke daerah Bali, Indonesia. Kita lihat Booth telah sampai ke pantai yang ada di Bali. Dia pun menuju rumah persembunyiannya. Di sini dia bersantai dan memandangi telur emas curiannya. Tapi tiba-tiba, John sang FBI sudah duduk santai di rumahnya tersebut. Mereka pun sedikit berbincang sambil bercekcok. Pada akhirnya keluarlah semua tim FBI yang akan menangkapnya. Di sini Das sang FBI pun datang sebagai ketua FBI. Dan Booth akhirnya berhasil ditangkap. Kemudian Booth dibawa ke mobil tahanan. Ever since you stole William Strang's lady with red hat from the Tate back in 2000. You are a thief in the world. I'm the most wanted art thief in the world.
dan Das menyuruh John untuk meletakkan telur emas di mobil sebelahnya. Ternyata salah satu anggota FBI yang berbaju hitam adalah penyusup. Lalu dia menukarkan telur emas dengan yang palsu. John merasakan keanehan itu, lalu dia mengecek keluar mobil dan tak menemukan apa-apa. Selanjutnya, kita menuju Roma. Kita melihat John sedang duduk santai di suatu bar, dan dia didatangi Das, sambil bertanya tentang telur emas tersebut, karena Das menemukan telur itu tidak asli lagi, dan menuduh John sebagai pelakunya. Gave us a fake egg. Yeah, I'll admit Booth was my first thought too. Then I asked myself, John pun ditangkap oleh tim FBI dan memenjarakannya. Set up. maybe you are, maybe you're not, but until I figure it out, I'm gonna keep you where I can find you. Kita menuju ke Rusia. Di sini tempat John dipenjara. Ketika memasuki kamar selnya, dia dikejutkan dengan Booth yang telah lebih dulu di sel itu. Jadi mereka terpaksa satu sel. Tentunya mereka tidak akan bisa akur. Sampai ketika waktu makan, mereka mencoba bekerja sama untuk mengatur strategi agar bisa keluar dari penjara itu dan mencuri telur emas kedua yang selalu dikhayalkan Booth tentang sosok pemilik telur yang akan mereka curi selanjutnya. Setelah itu di meja makan, Booth dengan sengaja mengatakan di semua tahanan bahwa John ini seorang polisi. Alright, get that through your thick skulls right now. He's a profiler, you guys. Dan tiba-tiba datanglah seorang tahanan yang mencoba menantang John untuk berkelahi. Namun John tidak ingin melawannya. Sehingga John dipukuli dan ditendang oleh tahanan tersebut. I don't want to do a whole prison fight thing with you. Got this. I'm in your corner. Meals. Sampai datanglah petugas keamanan dan membawa mereka ke sel masing-masing. Di sel, John kesal dengan tindakan Booth dan mengancamnya agar tak mempermainkannya lagi. Dan tiba-tiba datanglah penjaga tahanan yang membawa mereka keluar untuk bertemu bos penjara mereka. Sesampainya di ruangan bos, mereka dikejutkan sosok wanita cantik yang bernama Sarah yang duduk di meja bos. Sarah menyampaikan permintaan maafnya telah membuat John masuk penjara. Karena dialah sebenarnya yang menukar telur emas dengan telur palsu dan mentransfer uang ke rekening John. Agar dia dituduh bersalah oleh FBI. Dan dinyatakan bersalah. Kemudian Sarah pun mengajak mereka bekerja sama untuk mencuri telur kedua dan ketiga, karena Booth tahu lokasi telur ketiga. Tetapi John menolak untuk menerima tawaran dari Sarah, padahal kalau diterima maka mereka akan segera dibebaskan. Sarah pun pergi meninggalkan mereka. Scene selanjutnya John dan Booth melakukan pekerjaan di penjara, yaitu memperbaiki tembok yang rusak, tetapi disinilah mulai strategi mereka, dengan membuat tembok yang mudah dihancurkan, agar mereka bisa kabur nantinya. Team, it feels weird in my mouth. Good old-fashioned glycerin. Smell it. Setelah mereka mandi dan berbaring di tempat tidur mereka, John mulai menanyakan apa rencana mereka untuk keluar dari penjara, tetapi jawaban Booth agak sedikit bercanda. Sampai di pagi harinya mereka sedang mencuci di tempat cuci, mereka membuat ledakan agar keamanan panik dan susah menangkap mereka. Get nitroglycerin. Get nitroglycerin. We should run. Go, 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 go. I need a key card. Step 2, plan ahead. Where'd you get that? Nia Polizia. Sampailah mereka di tembok yang tadi mereka perbaiki. Dengan satu tarikan, tembok pun hancur. Mereka berdua berjalan di pinggir tebing tembok agar bisa sampai ke helikopter. You first. Thanks. That's fun. This is my best friend. Setelah melawan penjaga keamanan, helikopter mereka hampir tertembak senjata basoka. Dengan strateginya menggapai helikopter, walaupun John hampir tertinggal. Pada akhirnya mereka berhasil kabur dari penjara.
Selanjutnya kita menuju London. Di sini Booth dan John bertemu temannya Booth yang bernama Tumbleweed. Dia menumpangkan mereka berdua untuk naik pesawat pribadinya. Come on, bring it. Federal Bureau of Investigation. Setelah di dalam pesawat mereka pun berbincang mengenai pencurian telur kedua dan menyusun berbagai strategi untuk kesuksesan pencurian telur tersebut. Misi mereka mendapatkan sidik jari dari Soto Foss, yaitu pemilik telur kedua tersebut kemudian mencuri ponselnya juga. To the study and get our hands on his precious. Is that the... You are amazing. The last brilliant plan had some kinks in it. So, what kind of security? Frosty. Once they're on the move, you only have 45 seconds until they land. Your room in the West Hall. 87 motion-sensitive 8K door to the egg room is a military-grade biometric portal made out of... You can't make it go boom. The only way through it is with facial and voice recognition. How are we gonna get his voice and his facial? Does some pretty kick-ass deepfake. Technology. But wait! There's changed every 6 minutes, and that code can only be found in Soto. Easy peasy. Oh, no. There's one more thing. Kinda important. So if we don't get his thumbprint, we can't get the egg. Oh my god. Matching vest to go with those pants. Si desapareció, pero renace. I'm not used to using these stupid things, and I'm not used to working with a partner's phone. Tetapi ketika bersiap melakukan aksinya tiba-tiba muncullah Sarah dan kemudian berdansa dengan John, dan berbicara beberapa hal tentang telur itu. Sekaligus agar Tuan Ford melihat mereka dan mengajak Sarah untuk berdansa dengannya. Careful now. Good, you're dancing with her. Not bad for a con. And in front of a room full of criminals? Didn't think this all the way through. Apologies. Dengan kesempatan itu mereka langsung melancarkan aksinya. Mari kita lihat bersama aksi mereka berdua yang super keren sampai akhirnya memasuki ruangan di mana telur disembunyikan. It's just like the one you, my beloved father. Las espías. I miss you every day, Pom Pom. Bullet. Nice and easy. Baru saja lega melihat telur emas itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan Sarah yang juga ingin mendapatkan telur itu, sehingga terjadilah perkelahian yang akhirnya Booth dan John kalah dan terborgol. Harass me. Excuse me.
Bersamaan itu datanglah Tuan Ford memasuki ruangan itu dan melihat Booth dan John telah terborgol. Alibinya, Sarah pun berpura-pura karena dia membantu menangkap pencuri tersebut, dan Sarah pun berhasil membuat Tuan Ford percaya. Great. I mean, we tried. Would you like to make a confession? Yeah. I told you they'd come. John dan Booth diikat pada tiang dan akan diinterogasi, agar Booth memberitahu di mana lokasi telur ketiga, cuman agak sedikit sombong, Booth tidak mau mengatakannya. Akhirnya John akan disetrum agar Booth mau membuka mulut. By hurting him. Bond. Otherwise, why would you risk your lives together attempting? Really creative with it. I'm gonna have no choice but to tell her everything. Oh my God. Don't do Things will be great. Enough games, my love. Tuan Ford pun turun tangan karena Booth belum membuka mulut dengan mencekik leher John dan hampir tewas. Akhirnya Booth pun memberitahu lokasi telur ketiga agar John tidak mati dibuat Tuan Ford. There's a hidden chamber in the Grand Egyptologist. I could read hieroglyphics before I could read English. They've never left Egypt. I read about the chamber. Sarah pun bersulang dengan Tuan Ford atas keberhasilan mereka, namun ketika Tuan Ford meminum minumannya, ia pun seketika itu pingsan karena minumannya telah dicampuri obat tidur. Sarah pun membawa telur kedua itu keluar dari rumah Ford. Tak berselang lama, Tuan Ford terbangun dan marah, langsung mengambil senjata mengarahkan ke John dan Booth yang sedang terikat. Untungnya Tuan Ford baru setengah sadar dan mereka pun melepaskan diri dari borgol karena tertembak oleh Tuan Ford. How did you get out of here? How are they gonna do it? Mereka mencari jalan keluar dan menemukan satu jalan, tetapi jalannya tepat di tengah pertunjukan banteng yang mengharuskan mereka lari dan kabur dari lapangan tersebut. Jurassic Park, that's Jeff Goldblum. Asshole! What's your problem? Don't run. Mereka pun kabur dengan menaiki kereta barang. Di sana Booth menceritakan tentang ayahnya yang sangat suka barang-barang kuno, sehingga Booth membencinya karena ayahnya lebih mencintai barang-barang itu daripada anaknya sendiri. Days from taking Berlin. It's game over for the Nazis. And that's when containers logged only as holding machine parts, obsessed with finding what they believed had to be Hitler's loss. My dad was one of them. He'd spend weeks strangest things. Short guy, Rudolf Zeich's watch. That same watch, a dick. Rencana mereka selanjutnya mencari keberadaan telur emas ketiga. Kita menuju ke Argentina. John dan Booth menelusuri hutan di sana dengan dibekali peta, namun sudah beberapa jam perjalanan mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan bunker tempat telur ketiga disembunyikan. John sudah mulai kesal dengan Booth sehingga merobek peta miliknya, dan kompas Booth pun dihempaskannya ke tanah. It's been a little wonky, and it was never my strong suit, really. Can I see this? Absolutely. Way around the world based on a goddamn hunch. Tapi tiba-tiba, kompas yang dilempar itu terbentur dengan besi. Ketika dilihat ternyata itulah bunker yang mereka cari. Mereka pun membukanya perlahan dan berhasil kemudian memasuki bunker tersebut. Di dalam bunker mereka menemukan barang-barang kuno bersejarah yang ditinggalkan sejak zaman dahulu. Kemudian mereka menemukan sebuah pintu dan mencoba membukanya dengan arloji peninggalan ayah Booth yang dibawanya. Dan terbukalah pintu tersebut. Guess it's my father's watch. So you said you Fun with magnets. All right. Mereka masuk ke dalamnya dan mencari kotak yang bertulisan McGavin, karena di dalamnya terdapat telur emas ketiga tersebut. no. Look for a box that says MacGuffin. Oh, do you know what this is? This
Grozer 770. I could flip this for 25 Mines. Shafts down here are massive. They go on for miles. Dan akhirnya Booth menemukan kotak yang berisi telur emas ketiga. Tapi tiba-tiba, muncul lagi si Sarah yang telah sedari tadi mengikuti mereka, karena ia tahu perkataan Booth di rumah Tuan Ford semuanya tidaklah benar, hanya bualan Booth saja, makanya Sarah pun mengikuti mereka sampai ke sini. Namun tak berselang lama mereka bertengkar. Muncul pula tim FBI yang telah mengikuti Sarah, dan terjadilah tembak-tembakan antara 3 pencuri dan tim FBI. Dengan kondisi mendesak mereka bertiga bekerja sama agar bisa kabur dari kejaran tim FBI. Kaburlah mereka dengan mobil yang ada di dalam bunker tersebut dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Sampailah mereka di ujung bunker yang ternyata menuju ke air terjun, karena tak ada jalan lain, terpaksa harus menerobos ke air terjun tersebut. Mereka pun terjun bebas dari air terjun tersebut. Dan tim FBI menghentikan pengejarannya, karena tidak mungkin menuju ke bawah. Kita lihat yang pertama muncul ada Booth, sambil memegang telur emasnya, tapi dia belum menemukan di mana John, dan kembali mencarinya ke air, tapi John muncul dari belakang hutan dan melihat Booth ternyata peduli kepadanya. Just choose me over the egg? No? Well, it kind of looks like you did. I did. Hardly. Yes! Yes, okay, I wanted to pull you out, save you. Tak berapa lama muncul pula Sarah yang ngos-ngosan karena tenggelam cukup lama. Setelah itu Booth pun menyatakan kemenangannya kepada Sarah dan menyuruh John menangkap Sarah, karena dari awal John ingin memperbaiki nama baiknya di FBI dengan menangkap Sarah. Namun inilah yang terjadi. I told you how this was gonna end. Ternyata John dan Sarah adalah pasangan yang telah menyamar agar mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Bisa kita lihat di video cerita John semuanya hanyalah kebohongan agar mereka bisa memanfaatkan Booth, sehingga mereka bisa sampai sejauh ini. The bishop. Has he told you where the third egg is yet? I love you. Love you too. Ready? I passed the first egg on to her. She took the second. Rewind for 1 second here. You, electric. I had to. Hey, could pass you a key to slip the cuffs. Booth pun diborgol di sebuah kayu dan ditinggalkan sendirian oleh Sarah dan John. We'd love to. That's what we do. None taken. Super fun. Sekarang kita menuju ke Kairo. John dan Sarah sedang menikmati minuman di sebuah pesta pernikahan yaitu anak dari seorang yang kaya raya. Dialah yang membeli ketiga telur emas milik John dan Sarah tersebut, sebagai kado istimewa pernikahan anak perempuannya. Namun lucunya, pengantin wanita ini lebih tertarik pula pada seorang pemusik papan atas yaitu Ed Sheeran karena pengantin ini adalah penggemar beratnya Ed Sheeran. Baru saja menikmati pesta datanglah tim FBI yang langsung menangkap seorang kaya raya tersebut karena memiliki barang curian 3 butir telur emas. John dan Sarah pun pergi dari pesta tersebut. Terakhir kita menuju ke Sardinia, di mana John dan Sarah bersantai di sebuah kapal mereka sebagai perayaan atas keberhasilan mereka mencuri dan mendapatkan banyak uang. Tapi tak berselang lama muncullah Booth dari dalam kapal mereka. Ia menceritakan dia bisa bebas sampai ke sini. But then I remembered that I'm pretty good at escaping. Look. Dan Booth mengatakan bahwa seluruh aset mereka akan segera diambil oleh pihak FBI, karena Booth telah membeberkan akun rahasia milik John, yaitu mengenai uang yang ada di dalamnya. Booth mengatakan bahwa mereka impas. John dan Sarah kini tidak memiliki apa-apa lagi. Namun Booth menawari target baru yang akan mereka curi, dan mereka harus keluar dari tempat itu sekarang, karena tim FBI akan segera menuju ke kapal mereka. John awalnya menolak tawaran itu, karena Sarah merayu John, akhirnya mereka sepakat untuk menjalankan rencana berikutnya. What are we stealing? Yes. Setelah mereka pergi, datanglah tim FBI menuju kapal mereka,
tetapi sudah tidak ada satu orang pun di kapal itu. Mereka bertiga pun menjadi buronan yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Di akhir scene, kita lihat 3 orang pencuri ini bersiap menjalankan perampokan selanjutnya. Dan film pun cuma sampai di sini. Tamat. Maaf kalau ada kata-kata yang sulit untuk dipahami, dan saya pasti akan memperbaikinya di kemudian hari. Ya namanya manusia letaknya salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.